ilmu cara memakai kain ikram. Ya, memang ada beberapa teknik menggunakan kain ikram. Hanya saja ini teknik ini sudah saya pakai dan ini sangat nyaman. Ya, sangat mudah dan sangat nyaman. Nah, kita coba yang bagian bawah. Ya, nah ini bentangkan dulu ya, seperti biasa saja. Nah ini, oke. Kemudian buat patokan ingat kiri. Nah ini tangan kiri, nah ujungnya pegang, ya. Kemudian ya, satukan. Ingat hanya ini aja fokusnya, kiri yang ini biarin aja begini aja. Fokus, satukan. Kemudian setelah itu kan ini ada sisanya karena kunci klik, ya. Kemudian sudah, ya. Tinggal ditilap saja, sebagaimana orang yang pakai sarung. Ini ujungnya agak naik, nah ke sini seperti ini, ya. Dan diusahakan karena kalau laki-laki pakai ikramnya harus di atas mata kaki. Ini apa kebetulan kan pakai kaos kaki karena dingin ya. Jadi tidak boleh tertutup mata kakinya, ya. Seperti itu ya. Nah ini hanya sebagai contoh saja. Dan sini sudah nyaman ya. Apa sudah tes? Oke. Kemudian ini bagaimana apa yang ingin ingat kiri? Buat patokan kiri saja. Nah ini dibagi dua dulu ya, seperti ini, kalungkan, ingat aja kiri lagi. Nah ini, nah yang kiri masukkan ke bawah ketiak, yang ini angkat ketiak, sini, lihat. Tapi bukan sesepin, kalau bahasa Sunda sesep ya, ini mungkin bukan. Tapi lurus dengan ini, tuh ya, luruskan, kemudian kancing lipat. Nah ini, kalau cuma dimasukkan saja, kalau ini cepat lepas. Kalau ini kuat, ya. Kemudian yang ini bagaimana Pak? Memang ada dua teknik, bisa dimasukkan ke dalam, ke sini, ada juga di luar. Kalau apa? Biasanya di luar saja, langsung gini. Nah, kalau yang ini dimasukkan biasa saja ke sini. Mana tadi? Nah ini, ya. Jadi tidak perlu dilipat yang kayak tadi. Kemudian ini tinggal diturunkan, jadi seperti baju kimono, ya. Oke, nah ini. Kemudian, nah ini pakaian ini dipakai pada saat mau berikram, nah, dan dipakai kan misalnya bapak ibu ini niat ikramnya di Bir Ali, karena nanti kan ke Madinah dulu ya, kemudian dari Madinah ke Mekah. Pada saat nanti pemimpinnya, ayo kita ke Bir Ali, nanti siap-siap makanya seperti ini, pundaknya tertutup seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai Mekah, mau tawaf, pada saat menuju ke pelataran Ka'bah, barulah ini dibuka. Makanya kan ini hanya dimasukkan saja, tinggal tarik saja ininya, tuh ya. Terus ingat yang kanan, ininya yang dibuka yang kanan. Seperti ini, kemudian ininya disinikan, kemudian ini dilipat biasa saja, masukkan ke sini, itu ya. Kemudian kan dikasih tas buat lempang yang paspor, tekan ke sini, tas paspornya di depan. Nah itu tas itu bisa untuk dimasukkan sendal. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke. Kalau sudah selesai tawaf, nanti pada saat menuju ke makom Ibrahim sholat, hukumnya dalilnya itu kalau orang mau sholat wajib hukumnya jadi tertutup. Berarti ininya tuh seperti ini. Nah, ya masukkan lagi tuh ke sini lagi, ya. Oke. Kalau misalnya ada kesulitan, lihat saja di YouTube apa cara memakai kain hitam, ya. Itu kemarin ada beberapa jamaah, padahal sudah dikasih tahu begini, pada saat persiapan saya lihat di kamarnya pada sibuk dan namanya video apa, ya itu gunanya, jadi bisa dilihat waktu-waktu ada kebutuhan. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana Pak? Siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
kita lanjutkan. Itu cara memakai kain ikhraq. Ya. Untuk kain ikhraq ini kan tidak wajib harus ikuti apa, banyak beberapa model. Tabi'u bainal haji wal umrah bainahuma yang berfaqar wal umrah. Mengikut sertakanlah kalian antara haji dan umrah, maka sesungguhnya keduanya antara haji dan umrah itu dapat menghilangkan kefakiran dan juga menghapus beberapa dosa. Tuh ya, berarti harus yakin kalau kita melaksanakannya sudah sesuai karena Allah, niat juga sudah karena Allah, kemudian kita jaga jangan sampai kita salah niat. Itu bonusnya. Selain apakah ada dalilnya? Ada dalam hadis dijelaskan, ada dalam hadis Imam Bukhari, al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya, umrah yang satu ke umrah berikutnya itu akan menghapus beberapa kesalahannya, beberapa dosa-dosanya. Nah, berarti dengan adanya dalil ini orang yang umrah itu akan dihapus, akan diampuni dosa-dosanya. Dan karena hadisnya ini berkaitan dengan haji, ya, wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur, yaitu balasannya kecuali surga. Karena ini berkaitan, ya. Berarti bonusnya orang yang umroh itu adalah pengampunan dari Allah. Berarti nanti dari rumah pada saat akan berangkat umroh, hatinya mantapkan karena Allah, karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Hatinya supaya gerentes. Gerentes, namanya gerentes, kayak saya contohnya, umpama saya pengen minum air ini, berarti gerentes hatinya pengen minum. Begitu juga kita masalah ibadah, karena yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Ya, tidak semuanya itu diucapkan, terkecuali ada beberapa niat yang memang disertai dengan pengucapan. Contoh masalah haji, kemudian umroh, kemudian juga ada kalau pada saat kurban, memang tuntunannya disebutkan. Ya, nah berarti nanti besok pada tanggal 17 pada saat keluar dari rumah niatkan hatinya, ya Allah saya akan melaksanakan ibadah umroh. Semoga ibadah saya lancar dan semoga Engkau mengampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Itu mantapkan, itu namanya niat karena Allah, karena kan bonusnya itu pengampunan dari Allah. Niatkan seperti itu, niatkan ingin mendapatkan pengampunan, niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah, niatkan cari ridhonya Allah. Ya seperti itu ya. Ridhonya itu apa? Ridhonya ya surga. Kalau Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memberikan surga. Ya seperti itu. Kemudian harus tahu juga apa saja sih bonusnya bagi orang yang umroh. Nah, umroh ini Bapak Ibu, selain Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah juga akan menghilangkan ya atau menghapus kefakiran. Kalau orang itu melaksanakan haji umroh, asalkan dia tuntunannya pas, benar, sesuai dengan tuntunan Nabi, niatnya sudah benar, kemudian dia juga menjaga jangan sampai lebur amalannya, maka Allah akan memberikan bonus, Allah akan hilangkan kefakiran. Ya. Jadi tidak ada rumusnya karena orang itu umrah atau haji pulang-pulang sengsara, tidak ada. Dengan catatan ada beberapa kriteria yang memang harus dilaksanakan. Karena Allah pertama, yang kedua tadi ya ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian yang ketiga dijaga jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah menjadi syariat yang sudah ditetapkan. Nah kemudian ya, diusahakan dari awal sampai akhir, jangan sampai berubah niatnya. Karena kadang-kadang dari awal nih dari rumah benar juga kata Abang itu niatnya harus karena Allah saya niatnya. Tapi pada prakteknya tidak mudah. Nanti itu di tengah perjalanan ada saja gesekannya. Sanggup enggak hatinya selalu karena Allah. Karena yang namanya karena Allah itu bukan hanya di awal, tapi dari mulai awal, kemudian di pertengahan sampai selesai. Kemudian terakhir jaga jangan sampai hilang. Ya, seperti itu.